Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari kelas 12 SHB. Di sini saya akan menyelesaikan soal SBMPTN Ekonomi. Di sini soal yang pertama, Mr. Reynald adalah warga negara Australia yang menjadi rekan bisnis Pak Fikri. Mr. Reynald ingin menjual aksesoris khas Australia melalui Pak Fikri. Pak Fikri hanya cukup membayar Mr. Reynald senilai aksesoris yang laku terjual. Jika ada sisa produk, Pak Fikri dapat mengembalikan kepada Mr. Reynald. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan pembayaran internasional dengan cara, maka jawabannya adalah konsigmen. Pembahasannya adalah ilustrasi pada soal menunjukkan pembayaran internasional dengan cara konsinya. Konsinyasi adalah sistem perdagangan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada importir atas dasar kesepakatan harga tertentu. Hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada eksportir. Konsinyasi memungkinkan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Soal yang kedua yaitu perekonomian yang lesu menyebabkan banyak pengusaha merugi. Dampaknya pada sektor perbankan terjadi kredit macet karena tidak kemampuan pengusaha membayar angsuran. Selain itu, banyaknya nasabah menarik dana di jumlah bank secara besar-besaran, mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah tepat yang dapat dilakukan adalah Bank Sentral harus menarik kembali jumlah yang banyak beredar dalam masyarakat dengan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. B. Bank Sentral mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bangsa SBI baik yang berjangka pendek maupun menengah. C. Pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan memberikan bantuan likuiditas. D. Melarang pinjaman dari luar negeri baik oleh pemerintah dan pihak swasta agar jumlah untuk luar negeri tidak semakin banyak. E. Bank berusaha mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bangsa simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Jawabannya adalah E. Kenapa saya memilih opsi E? Yaitu masalah kredit macet dan penarikan uang di bank secara besar-besaran akibat kelesuan ekonomi dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Keadaan ini dapat menyebabkan dan mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Keadaan ini dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pemerintah dapat mengatasi dengan cara meningkat suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Tujuan agar masyarakat tertarik penyimpanan uang di bank daripada peminjaman uang. Dengan cara tersebut, bank dapat mempertahankan likuiditas agar kepercayaan masyarakat terhadap bank kembali meningkat. Soal yang ketiga adalah hukum Phillips. Menimbulkan kebijakan pemerintah yang dilematis. Kebijakan dilematis yang dimaksud adalah A. Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi. B. Memilih kebijakan moneter atau fiskal. C. Mengurangi inflasi atau meningkatkan belanja pemerintah. D. Mengurangi belanja negara atau membangun infrastruktur. E. Mengurangi utang luar negeri atau impor. Jadi jawabannya adalah A. Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi. Saya memilih opsi dari ini. Hukum Phillips menyebutkan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pengangguran. Jika inflasi meningkat, pengangguran akan menurun. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Hal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah yang dilematis antara mengurangi tingkat pengangguran atau mengendalikan laju inflasi. Soal yang keempat, kenaikan harga barang X dapat merupakan substitusi dari barang Y akan menyebabkan A. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y turun. B. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga X turun kembali. C.
Kurva permintaan barang X bergeser ke kiri sehingga permintaan barang X bertambah. D. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barangnya Y naik. E. Kurva penawaran barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y turun. Saya memilih opsi dari D, yaitu salah satu faktor yang mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan adalah adanya keadaan kenaikan harga barang substitusi. Jika harga barang X yang merupakan substitusi dari barang Y naik, maka kurva permintaan barang Y akan bergeser ke kanan. Dalam kurung permintaan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang Y, maka harga barang Y pun akan meningkat pula. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.